Shalom, selamat malam sahabat RPK yang dikasih Tuhan. Senang sekali kami bisa kembali hadir dalam program YJK Talk, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Dan malam hari ini sangat senang sekali kami bisa hadir ke ruang dengar Anda dengan tema pendidikan anak usia dini dalam perspektif Kristiani, ya Pak ya. Dan seperti biasa nanti kami akan buka line untuk Anda di malam hari ini untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau ikut share di perbincangan kami. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk saya perkenalkan dulu untuk narasumber dan juga rekan-rekan kami yang sudah hadir. Selamat malam Pastor Eri selaku Ketua Yayasan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Apa kabar? Selamat malam. Ya, puji Tuhan pasti karena kita bisa bertemu lagi, Pastor ya. Ya. Ya, dan malam hari ini sudah ada selaku pembina Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia, Bapak Dr. Suwandi. Selamat malam. Ya, selamat Pak malam Suwandi. Pak Kris. Ya, apa kabar Pak? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Sehat. Dan Ibu Bella selaku National Director dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Selamat malam Ibu Bella. Selamat malam Pak Kris, Ya. sehat selalu Pak. Ya, puji Tuhan Puji Tuhan. Ibu. Dan juga ada rekan saya Bapak Pariama Sembiring selaku program ministry. Nanti kita bincang-bincang ya Pak Par. Dan seperti biasa sahabat BPK, sebelum kita mulai perbincangan kita malam hari ini, kami ajak Anda untuk bersatu hati lewat doa dan akan dipimpin oleh Pastor Eri. Silakan Pastor. Baiklah, kita tundukkan kepala, kita meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami sampaikan. Bapa yang senantiasa melindungi, membimbing, dan memimpin sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu yang akan kami dengar, dan kebenaran Firman-Mu dinyatakan bagi kami. Biarlah Bapa yang memimpin lidah kami, sehingga para pendengar, pemirsa yang mendengar boleh terberkati oleh firman-Mu dan juga memberkati banyak orang melalui firman yang dibagikan oleh kami pada malam hari ini. Pimpinlah kami, pelayan-pelayan-Mu di sini dan juga pimpin para pendengar dan pemirsa kami yang mendengarkan acara ini pada malam hari ini. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi juru selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Di dalam Amin. nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, sahabat RPK, malam hari ini kita akan bahas atau berbincang-bincang seputar pendidikan anak usia dini dari perspektif Kristiani. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara soal pendidikan dan pendidikan anak dan juga masa depan anak, ya. Kita akan lebih mengerucut lagi bagaimana sejauh ini pentingnya pendidikan anak usia dini dari perspektif Kristiani. Dan malam hari ini sudah hadir Pak Suwandi dan juga Ibu Bella. Bu Bella, kalau kita bicara soal pendidikan anak usia dini, tentunya anak usia dini kan ini di bawah 5 tahun ya. Iya Pak. Sejauh mana Anda, Bu Bella, sebagai orang tua ya mungkin, Iya, Pak. maksudnya mencermati pentingnya pendidikan di usia dini ini, Iya, terutama dari sisi Kristiani ya. Iya Pak. Jadi kalau anak-anak itu merupakan generasi penerus, pewaris iman yang Tuhan percayakan pada kehidupan ini ya. Kalau usia dini itu adalah usia emas ya kalau Ya. Golden Age ya. ya anak-anak bilang ya. Jadi khususnya pada keluarga, orang tua. Jadi salah satu peran keluarga saat ini adalah mengupayakan kerjasama antara ayah ibu dalam mendidik anak serta menciptakan keharmonisan dalam keluarga.
Oleh karena itu, keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dalam pembentukan karakter anak, kehidupan sosial anak, ya, sehingga anak-anak itu bertumbuh di dalam iman Kristus ya, pada Kristus ya. Jadi apa namanya, pendidikan usia dini itu mengarahkan agar anak-anak tuh punya budi pekerti yang baik seperti Tuhan Yesus, punya moral yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Saya rasa itu, Pak. Ya, jadi begitu pentingnya di usia dini itu peran dari orang tua sendiri ya, Bu ya. Sangat penting, Pak. Orang tua memegang apa namanya, peran yang sangat penting dalam pendidikan anak usia dini. Khususnya golden age itu di mana anak-anak dilatih untuk takut akan Tuhan, kerjasama orang tua, ayah dan ibu sangat luar biasa diperlukan. Baik, kalau secara alkitabiah Pak Suwandi, sejauh mana pendidikan anak usia dini dilihat dari atau dari sudut Alkitab? Ya, baiklah, terima kasih Pak Kris. Kalau kita melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus sendiri bagaimana melihat anak-anak itu, kita bisa lihat di Alkitab ya, Markus 10 Ya, Pak. ayat 13 sampai dengan 16. Maaf Pak Suwandi, mungkin kita akan dengarkan dulu firman Tuhan ya, oleh Pastor Eri. Silakan Pastor. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Pak Suwandi, Dr. Suwandi ya, yang mendasari perbincangan kita, khususnya bicara tentang anak usia dini. Maka firman Tuhan yang diangkat adalah dari Injil Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ada beberapa hal penting yang kita patut pahami sebagai orang tua, sebagai jemaat ya, khususnya buat kita yang memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat perikop ini ya, ini kita tidak mau mengartikan bahwasannya itu anak-anak tuh dibiarkan tuh berlari pada Yesus, tuh datang pada Yesus. Tapi lihat dari konteksnya ya, setidaknya kalau kita melihat gambaran yang dijelaskan dalam Injil Lukas ya, itu jelas orang tua itu yang membawa. Jadi ini bicara tentang anak-anak yang dalam pengertian digendong ya, belum mempunyai tenaga untuk bisa menghampiri Yesus pada waktu itu ya, dan tidak punya istilahnya kemampuan untuk mengambil keputusan untuk datang atau menghampiri Yesus. Tapi ini mereka dibawa oleh orang tuanya, ya. Tapi di situ dilihat tadi dalam pembacaan di awal dikatakan murid-murid Yesus menghalangi ya. Nah, melihat dari cerita tersebut ada beberapa hal yang harus kita pahami di sini. Bahwasannya anak-anak itu kenapa perlu dibawa Yesus? Karena anak-anak itu bukan anak-anak lugu yang tidak berdosa ya sama sekali. Ya, kita harus paham bahwasannya anak-anak itu terlahir dengan dosa asali ya. Jadi mereka perlu dibawa ya, seperti konsep baptisan yang kita pahami, dan dari situlah kita juga mengenal ya baptisan anak yang dalam pengertian dari usia yang begitu sangat dini ya, mereka sudah dibawa kepada Kristus untuk diklaim sebagai anggota kerajaan Allah. Dan demikianlah cara kita, anak-anak yang
dimaksud dalam kitab suci itu menerima sang kerajaan Allah itu sendiri, ya. Jadi itu entah itu dewasa atau anak-anak, demikianlah kita tuh tidak istilahnya melakukan apapun bagaikan seorang anak yang tidak punya kemampuan apapun, tidak mempunyai daya, tapi hanya menerima, ya. Karena ini yang Kristus lakukan by the grace of Jesus Christ, ya, oleh hanya karena anugerah Yesus Kristus sendiri. Jadi ini patut kita pahami, dan dari sinilah kita berangkat untuk memahami bagaimana pentingnya usia dini itu untuk para orang tua memulai, ya, dengan Sang Juru Selamat, ya. Mungkin ini bisa dipahami dengan mengatakan bahwasannya anak-anak kecil itu harus dimulai dengan apa? Karena mereka terlahir berdosa, ya, jadi mereka harus mulai dengan anugerah pengampunan dosa dalam baptisan, the mean of grace, ya, salah satunya adalah baptisan. Jadi ini merupakan satu hal penting, ya, momen penting di usia dini untuk anak-anak itu sudah punya itu. Itu juga tidak menjamin bahwasannya anak-anak itu, ya, tentunya orang tua masih bertanggung jawab, ya, membimbing dan memimpin anak-anak mereka. Akan tetapi demikianlah selayaknya orang-orang tua Kristen memberikan anaknya dibaptis, ya, sehingga anak-anak tersebut juga diklaim sebagai anggota atau penghuni kerajaan Allah dan seterusnya. Jadi ini adalah konsep dasar yang ada kaitan dengan baptisan, berkat, ya. Jadi demikianlah anak-anak itu harus dibawa oleh orang tua mereka kepada Kristus. Mungkin ini sebagai awal, saya harap ini bisa menggelitik para pemirsa untuk bertanya lebih dalam lagi apa maksud di balik itu. Dan saya rasa mungkin nanti Dr. Suwandi juga bisa menerapkan beberapa tahap, ya, tentang pendidikan anak, ya, di dini, ya. Ya. Saya untuk saya sharing pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Ari dan sahabat RPK, seperti biasa Anda bisa sharing dan juga memberikan pertanyaan. Silakan, ada Dr. Suwandi yang akan menjawab pertanyaan Anda dan juga Pastor Ari di malam hari ini. Dan seperti biasa kami tunggu atensi Anda melalui telepon, ya. Telepon RPK di 021803 kali 43 kali, 021803 kali 43 kali, atau juga melalui WA RPK di 081518000444, 081518000444, dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masih bersama di YJK Talk dan kita masih bicara soal pendidikan, pentingnya pendidikan anak usia dini dari perspektif Kristiani. Dan kalau tadi sudah disebutkan dari Alkitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan 6, di mana di dalamnya Pak Dr. Suwandi, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, dan tadi seperti Pak Eri bilang bahwa sebenarnya membawa anak-anak itu ya itulah, anak-anak itu kan nggak bisa jalan sendiri, ya, dan memang harus dibimbing sama orang tuanya, entah digandeng, entah digendong gitu, ya. Dan berarti memang sebenarnya peran orang tua di sini sangat terlihat sejak di dalam Alkitab juga sudah ada begitu, ya, diceritakan begitu Pak. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat saya di Injil Markus tersebut, ya, bahwa peran orang tua menghantarkan anaknya untuk mendekat kepada Tuhan Yesus itu dengan harapan nanti diberkati atau tapi yang kita juga harus melihat, kalau tadi Pak Sureri sudah mengatakan bahwa peran orang tuanya, ya, dominan untuk mengantarkan kepada Tuhan Yesus sendiri. Saya agak melihat sedikit gini, kenapa murid-murid Tuhan Yesus sendiri menghalangi gitu? Oh, iya.
Nah, ini juga menjadi satu permasalahan. Kita orang tua berperan aktif mau mengantarkan kepada Tuhan Yesus, tapi ada halangan. Dan halangan itu sampai sekarang masih ada. Banyak masih. Oh. Nah, kalau kita di Injil Markus ini melihat bahwa halangan itu oleh para murid-muridnya. Tapi saat sekarang ini halangan itu jauh lebih kompleks sekarang. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya keterbatasan pendidikannya sendiri. Ya, kalau kita melihat dari perspektif Kristiani, kita untuk mengantar ke anak untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini secara Kristen itu sedikit sekali. Oke. Kalau di kota besar nggak masalah, Ya. tapi nanti di kota Di kecil, antaranya adalah pendidikan. Pendidikan orang tuanya atau orang tuanya mau, Sekolah, Pak. tapi fasilitasnya fasilitas. itu Jadi hambatannya. kampung-kampung Oh, gitu iya. ya, Ya, Pak, ya? di dusun-dusun gitu Untuk pendidikan Kristen itu itu ada susah. kesulitan sekali gitu ya. Iya. Nah, sehingga peran orang tuanya Wajib itu. itu yang jauh harus lebih dominan gitu. Dominannya Mm. lebih Jadi saya terlibat ngambil gitu ya, Pak, ya. katakan salah satu contoh sekarang ya, dan peran orang tuanya pun itu juga masih mendapatkan hambatan juga, karena orang tuanya tidak terdidik bagaimana mengisi pendidikan anak di usia dini. Ya. Di Nah, dalam inilah ketaatan yang Tuhan, jadi ya, Pak. satu kendala. Jadi barrier atau hambatan itu cukup banyak gitu. Jadi bukan memang ada orang tuanya mau mengantarkan, tapi dia sendiri juga nggak memahami, belum memahami bahwa golden time-nya itu ya, Yeah. masa kemasan dari usia lahir sampai batas sampai 6 lah kita anggap ya, pendidikan usia dini. Jadi hambatan-hambatan itu cukup banyak. Belum lagi program-program pendidikannya itu kesamaan. Kalau kita melihat di kota besar, waduh fasilitasnya udah cukup ya, tapi di Iya. Iya. materi pendidikannya juga kurang, terus juga kondisi pendidiknya juga nggak ada, fasilitas lainnya juga. Ini yang harus jadi concern kita juga sebagai gereja Iya, gitu. iya. Iya, terutama di pelosok-pelosok ya, Pak. Iya, Ya, di pelosok. yang Kalau kota minim besar, pendidikan gitu ya. ya, Ya, Pastor Eri mungkin ingin menambahkan, Pastor? Ya, sedikit memberikan penjelasan lebih detail ya tentang apa yang tadi saya sudah katakan. Jadi memang saya agak sedikit mengkaitkan dengan baptisan ya, tetapi meskipun konteksnya bukan secara langsung seperti itu, tetapi membawa anak-anak itu kepada Tuhan ini memang bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah ya. Setidaknya orang tuanya sendiri pun juga harus orang tua yang istilahnya memahami konsep tersebut ya. Jadi tidak menunda-nundanya ya. Saya ingat di satu setting gereja, pendeta sebelum mereka melakukan servis ya atau ibadah, setelah liturgi dibuka dengan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, kemudian anugerah pengampunan dosa itu, dan mereka mengundang anak-anak untuk datang ya. Ada diikuti orang tuanya ya, masih malu-malu, ada juga masih baby, ikut ke depan ya, duduk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh sang pendeta, dan pendeta akhirnya mengakhiri dengan menumpangkan tangan memberikan berkat kepada mereka. Kelihatannya itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja dan tidak ada satu dampak yang signifikan terlihat atau dahsyat. Tetapi kita tidak pernah bisa membatasi bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang itu yang saya maksud juga termasuk anak-anak. Jadi jangan kita menjadi penghalang itu sendiri. Ya, karena banyak orang juga mempengaruhi orang lain. Ngapain sih anaknya belum ngerti juga, cuma bisa melongo depan, diem-diem dengar ceritanya pun dia mungkin nggak paham, anak 1 tahun, ya, atau mungkin baru 6 bulan, atau mungkin masih baby, ya, dibawa oleh orang tua untuk ikut ke depan untuk mendengarkan. Ya, jadi kita tidak bisa istilahnya menganggap remeh hal-hal tersebut, ya, karena itu ada suatu hal yang baik untuk dibiasakan, sehingga konsep ini
jadi mendarah daging bagi para orang tua Kristen untuk mulai menanamkannya dan membiasakannya dalam kehidupan uh, Kristen mereka. Ya, jadi saya rasa saya selalu mengkaitkan dan selalu menempelkan itu dengan uh, kekuatan daripada kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan supaya kita betul-betul memahami, ya, sebelum kita mengajarkan hal-hal lain, ya, untuk kebaikan anak tersebut dalam dia nanti bagaimana besar di masyarakat. Tapi hal yang sederhana ini harus dimulai dengan jalan yang benar, ya, ya, dengan menyerahkannya pada Kristus, ya, dan membiarkan Kristus untuk memimpin, memberkati mereka dari sejak umur dini, ya, usia dini. Ya. Demikian. Baik, terima kasih Pastor Ari. Dan sahabat RPK, saya masih tunggu untuk atensi Anda bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin share tentang topik kita malam hari ini, pendidikan anak usia dini dari perspektif Kristiani, dan silakan Anda bisa berpartisipasi melalui telepon di 021803 kali 43 kali, 021803 kali 43 kali, atau juga WA RPK di 081518004444, 081518004444. Ya, Bu Bella mungkin punya pengalaman pada waktu dulu anak usia dini, anak-anak di usia dini itu bagaimana repotnya juga membawa anak berlari ke sana kemari begitu, atau Iya, bagaimana? Pak. Jadi ketika anak-anak masih usia dini itu kita sebagai orang tua itu dituntut lebih berpengertian kepada anak-anak. Kita harus senantiasa menjadi pendengar setia anak, bisa mendengar keluhan anak, kebahagiaan anak, dan keseharian anak. Contohnya ketika mereka bermain, mereka berkelahi, atau mereka tidak suka dengan temannya, kita bisa menjadi pendengar setia anak. Kita mendengarkan keluhan-keluhan anak. Kita mendengar mereka bahagia. Contohnya mereka melakukan pertandingan bola dan mereka menang, lalu mereka bahagia dan mereka bercerita kepada kita, maka kita mendengar. Lalu kita juga harus memperhatikan pergaulan anak sehari-hari dengan cara mengatur waktu anak. Kita berikan perhatian dan waktu kita kepada anak. Karena ketika orang tua sudah sibuk dengan dunia pekerjaan dan aktivitas rutinitas orang tua sehari-hari, maka anak menjadi dinomorduakan atau terlantar dan tidak menjadi pusat perhatian lagi. Oleh karena itu keharmonisan dalam mendidik anak antara ayah dan ibu sangat diperlukan. Jadi ketika contohnya ayahnya sudah banyak waktunya keluar rumah untuk bekerja keras, adalah baiknya apabila memiliki anak-anak usia dini, ibunya sebaiknya tinggal di rumah untuk menjaga dan merawat anaknya di dalam takut akan Tuhan. Karena orang tua diberi mandat oleh Allah untuk menjadi tenaga pendidik kerohanian yang utama bagi anak-anaknya, ya. Tujuannya Allah menghimbau orang tua sebagai pendidik kerohanian utama bagi anak, agar kerohanian anak mengalami pertumbuhan secara iman kepada Yesus Kristus. Jadi itu mandat oleh Allah kepada orang tua bagi anak-anaknya. Jadi nanti di kemudian hari ditanya juga. Dan bagaimana PR ibu menerapkan pada saat membawa anak-anak ke gereja? Apakah juga menerapkan disiplin bahwa atau mengingatkan anak-anak bahwa ini ada di rumah ibadah, tidak membuat kegaduhan, atau bagaimana? Iya, saya selalu mengingatkan anak-anak tuh ketika masih kecil, ya, memang mereka suka gaduh, ya. Di gereja itu suka nggak tahan, bosen, ya, apalagi kalau di gereja kami Lutheran itu anak dan orang tua harus menjadi satu. Lalu ketika anak sudah mulai tidak tahan atau bosan, maka kami sudah menyiapkan coloring pages, ya, lembar untuk mewarnai, atau kegiatan aktivitas mereka yang bisa membuat anak sibuk, ya, sehingga mereka tidak mengganggu atau merusak konsentrasi jemaat lain, gitu. Jadi wajib anak-anak duduk bersama-sama kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja.
Ya, Pak Suwandi mungkin kita teruskan kembali. Mungkin ada tadi 3 poin ya, baru 2 poin ya. Di antaranya kita tadi di awal membicarakan karakteristik dan juga program pendidikan anak sendiri. Ada lagi poin-poin yang perlu diperhatikan oleh para orang tua ini. Ya, memang kalau seperti tadi ya, ada hambatan-hambatan jadi pelaksanaan pendidikannya Ya. untuk di daerah-daerah yang terpencil itu, sehingga tidak menutup kemungkinan di kemudian hari anak-anak yang di desa-desa terpencil itu agak tertinggal gitu. Nah, ini yang jadi juga menjadi concern kita di gereja ya, bagaimana caranya mereka supaya nggak tidak tertinggal gitu ya. Oke. Nah, di satu sisi lagi jadi pertanyaan juga, bagaimana dengan peran gerejanya sendiri, menyadari atau tidak bahwa mereka bukan hanya memberikan pendidikan rohani kepada orang tuanya, tapi anaknya juga harus gitu ya, generasi berikutnya, karena kuncinya di situ. Dan kalau kita melihat bahwa pendidikan rohani anak pada usia dini jika terabaikan, kita akan memetik buahnya juga pasti agak. Dan kalau kita melihat di negara-negara maju ya mereka menjadi agnostik gitu ya. Jadi Tuhan udah terlalu jauh lah, kita nggak usah pikirin lah itu. Dari kedekatan anak kepada secara rohani kepada Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri, itu agak jauh gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kita baca angka statistik tuh 50%-an lebih mereka udah nggak menggantungkan diri kepada Tuhan Yesus sendiri gitu. Ya. Jadi peran agamanya atau peran kekristenannya sendiri udah nggak begitu ini ya. Nah, ini menjadi panggilan juga buat sinode gereja ataupun ini ya, untuk bisa melihat ini. Jangan mereka di kota besar mereka udah cukup puas dengan, tapi ada anak-anaknya, generasi yang dan harus kalau kita di Lutheran Sola Scriptura baca ini bahwa Tuhan Yesus dekat sekali gitu kan. Tapi kenapa gerejanya nggak dekat sama anak-anak gitu? Baik. Sahabat RPK, masih kami nantikan partisipasi Anda, dan sebelumnya kita akan break dulu dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masih bersama di YJK Talk dan kita masih bicara soal pendidikan usia dini dari perspektif Kristiani ya. Dan sudah ada Bapak Dr. Suwandi, silakan saja Anda bisa bertanya langsung. Di malam hari ini juga ada Pastor Eri Rumengan yang akan menjawab pertanyaan Anda. Silakan melalui line telepon di 021803 kali 43 kali, 021803 kali 43 kali, atau juga melalui WA RPK di 0815 18004444 ya. Dan Pak Suwandi, Pak Dr. Suwandi, mungkin kalau tadi disebutkan bahwa peran gereja menurut Pak Dr. Suwandi sendiri masih belum cukup ya saat ini untuk mengakomodir kebutuhan pendidikan anak usia dini ini. Ya, saya masih melihat secara umum ya. Kalau kita adakan satu riset, memang itu akan terlihat jomplangnya antara pendidikan di kota, pendidikan PAUD ya, pendidikan usia anak usia dini. Kalau kita bandingkan antara kota dan desa begitu ya. Itu pasti jomplang sekali. Ya. Tapi harapan saya mempunyai satu harapan ya, gereja sendiri ya, khusus untuk jemaatnya, memang kita melihat pertama adalah pada saat gereja mengadakan istilahnya kursus persiapan pernikahan ya sebelum mereka menikah, dan itu harus dengan paketnya juga ya. Jadi ada entah itu bukunya atau guidance-nya, bimbingan
pada saat mereka mempunyai anak, bayi pertamanya. Iya. Itu cara mendidik anak di usia paling dini sekali kan, dari bayi. Atau bahkan kalau saya melihat, saya flashback ke saya, begitu Iya. saya tahu bahwa istri saya hamil, Iya. itu kita doa terus. Jadi selama di dalam kandungannya kita udah tuntun dalam doa terus gitu ya. Nah itu juga merupakan satu paket dari kursus persiapan pernikahan sampai pernikahannya sendiri, dan bagaimana pendidikan untuk anak-anak mereka. Nah itu harapan saya, setiap gereja mempunyai template ataupun guidance, Iya. karena itu benar-benar menentukan masa depan anaknya, generasi berikutnya. Kalau tanpa itu, saya yakin godaan eksternalnya itu kan kuat sekali kan. Kalau kita melihat secara ini hedonisme sudah begitu kuat ya, gini ya. Nah, jadi harapan saya pihak gereja sendiri membuat satu guidance atau bimbingan selain persiapan pernikahan dan persiapan untuk pendidikan anak usia dini. Baik. Yes. Dan kalau kita lihat sendiri, kalau di perkotaan, gereja-gereja di perkotaan sudah cukup banyak juga yang melihat bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini ini ya, di mana anak-anak diberikan tempat khusus begitu untuk sekolah minggu, atau juga diberikan kegiatan pada saat kebaktian begitu. Ya. Seperti contohnya tadi Bu Bella mungkin dengan memberikan kegiatan mewarnai, Iya, betul, seperti Pak. itu, daripada memberikan membuat kegaduhan mungkin, supaya Iya, betul, Pak. tidak supaya lebih hikmat dalam kebaktian. Iya, betul Pak. Jadi kehidupan keluarga Kristen itu dilihat dari ketika anak-anak masih kecil ya. Jadi peran orang tua itu sangat diperlukan ya, untuk menumbuhkan moral anak ya, pembentukan spiritual anak, fisik, emosi anak sejak dini ya Pak ya. Jadi peran orang tua sangat diperlukan. Baik, sahabat RPK, saya masih tunggu untuk Anda sejauh mana Anda melihat pendidikan usia dini secara perspektif Kristiani. Menurut Anda, silakan melalui line telepon di 021803 kali 43 kali, atau juga melalui WA RPK di 081518000444 ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah juga memberikan komentar di YouTube RPK ya. Di YouTube RPK, Pak Andri Daniel, terima kasih Pak Andri untuk respon dan juga share Anda di malam hari ini di YouTube RPK ya. Jadi sahabat RPK yang bisa berpartisipasi juga bisa melihat secara visual siaran ini di YouTube RPK ya, atau Radio Pelita Kasih. Dan atensi Anda melalui frekuensi FM, melalui telepon dan juga WA. Ya, Pak Swandi mungkin ingin menambahkan, mungkin ada berapa poin lagi yang perlu diperhatikan atau perlu disikapi oleh kita? Ya, satu lagi peran daripada orang tua lagi. Ya. Peran orang tua dalam hal ini tidak sedikit keterbatasan waktu. Tadi Ibu Bella udah mengatakan bahwa keterbatasan waktu orang tuanya. Yeah. Nah, yang lebih karena akhir-akhir ini kan banyak ya pasangan suami istri dua-duanya bekerja. Yeah. Nah, dua-duanya bekerja sehingga pendidikan direct, pendidikan langsung orang tua terhadap anak itu semakin kecil. Dan maaf kata, kadang-kadang dengan babysitter itu lebih dekat dengan pembantu gitu. Yeah. Masih mending kalau misalnya dengan kakek neneknya masih ada ikatan kekuatannya. Tapi pola pendidikan zaman perbedaan dua generasi ini akan berbeda gitu. Yeah. Nggak menutup kemungkinan memang kalau saya melihat sendiri bahwa
kalau anak-anak lari gitu ya, jangan lari nanti jatuh, jangan ini jangan ini. Padahal Ya. kata jangan itu di pendidikan modern untuk anak itu tabu istilahnya. Mm-mm. Tapi dilihat konteksnya, kenapa anak ini lagi lari-larian terus. Saya punya pengalaman dulu gitu. Anak ini lari terus, nggak ada yang bilang jangan lari anak. Kita lihat terus sampai satu saat dia keletihan, kita baru tanya, tadi anak kamu lagi ngapain sih? Oh ya, saya lagi mau ada imajinasinya. Nah, imajinasinya itu memang tumbuh dan kita harus bisa baca bahwa imajinasinya ini positif atau negatif gitu. Ya. Kalau positif kita bisa angkat, ya. Tapi kalau negatif kita juga bisa memberikan satu penjelasan. Tapi tidak dengan jangan lari, jangan ini, jangan itu, jangan. Nah, akibatnya Dengan jangan itu jangan mereka ini, jangan itu. terbiasa. Iya. Oh, kekhawatiran itu tumbuh. Di golden time itu diisi oleh ketakutan-ketakutan yang bisa terbentuk dari usia dini ini. Nah, disinilah kebijakan ataupun daripada orang tua. Tapi saya juga bersyukur dengan adanya media sosial yang bisa ini, jadi interaksi orang tua walaupun dalam kondisi yang cukup ketat masih bisa video call misalnya gitu dengan anaknya, gimana gitu. Jadi kedekatan itu bisa terjaga gitu. Nah, bantuan kalau zaman dulu kan kita pakai sistem radio transmitter gitu ya. Tapi kalau sekarang kan bisa lihat wajahnya dengan juga, video ya Pak ya. video call. Atau bahkan ada juga pasang CCTV, Iya. tapi kan pasif gitu ya, one way communication. Tapi dengan video call bisa two way communication gitu. Oke. Pastor Eri mungkin ingin menambahkan, Pastor, berapa poin penting yang masih juga perlu kita sikapi? Ya, terima kasih. Ya. Saya sudah bicarakan bahwa peran orang tua, Dr. Suwandi, Ibu Bella juga sudah membahasnya. Nah, lingkungan itu juga jelas membawa dampak atau pengaruh juga ya, di mana kita tinggal. Jadi komunitas di mana kita tinggal itu juga mensupport bagaimana iman Kristiani anak itu juga bertumbuh ya. Karena kalau mereka istilahnya tumbuh dalam komunitas yang istilahnya kurang mendukung, yang menekan atau yang justru bertolak belakang dengan iman percaya kita, memang ini mempunyai suatu tantangan tersendiri lagi, dan ini merupakan satu yang istilahnya ekstra pekerjaan buat seorang tua ya, untuk bisa mampu tetap membimbing dan menuntun anak-anaknya. Contohnya pengalaman saya mendidik anak saya waktu kami tinggal di luar negeri. Pernah ada satu saat kami tinggal di satu daerah yang memang kurang mendukung lah, dalam pengertian ya komunitasnya bukan dalam komunitas yang istilahnya baik ya. Jadi kemungkinan besar anak-anak terpengaruh atau mungkin tertekan oleh karena hidup di lingkungan tersebut, ini juga jelas membawa pengaruh dan dampak juga. Jadi ya memang dalam hal ini kita memang ada kalanya tidak bisa pilih-pilih di mana kita memang harus tinggal ya. Seperti apa yang terjadi pada saya pernah hidup di satu komunitas di mana lingkungannya itu begitu sangat bebas ya. Ada yang Islam menggunakan drugs ya, kita bisa lihat dengan nyata, tapi kita pun tidak bisa mengatakan apapun, dan anak-anak pun cuma bertanya-tanya, melihat apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan ya. Dan ini juga bisa menjadi satu dampak buruk juga buat anak. Nah, ini merupakan tadi yang saya bilang tadi, ekstra pekerjaan buat orang tua, apalagi mendidik anak-anaknya secara hidup secara iman Kristen yang baik dan benar seperti apa ya. Apalagi kalau ditekan, wah kamu so agama, terampok so Kristen lah atau apa ya,
tentunya ini jadi hal yang memalukan ya buat Ya. anak ya. Baik. Apalagi kita ketahui kayak di sekolah-sekolah publik di luar, contohnya di Amerika tempat saya tinggal dulu, pengajaran agama itu sudah tidak dilakukan di sekolah umum ya, sekolah Baik. publik ya. Ini memang tantangan tersendiri ya buat para orang tua. Terima Dan mungkin kasih. tadi saya mau tambahkan sedikit, peran gereja mungkin ini bisa sangat-sangat membantu ya untuk mensupport sang orang tua tersebut. Ya. Mungkin itu aja saya bisa share sedikit. Baik, terima kasih Pastor Eri. Dan sahabat RPK, Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia hadir ke ruang dengar Anda untuk membantu dan juga melayani saudara-saudara terkasih, dan ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Di antaranya akan dipaparkan atau diberitahukan kepada Anda oleh Bapak Pariama Sembiring selaku program ministry. Apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan, Pak Par? Ya, terima kasih Pak Kris, pendengar RPK yang terkasih. Yayasan Jangkar Kehidupan di bulan Juni ini sudah melakukan beberapa kegiatan khususnya di Bandung tanggal 7 dan 8 kemarin. Kita ada pelayanan pengobatan gratis, juga ada pelayanan ke panti-panti asuhan di daerah Bandung tentunya gitu. Dan kita juga sudah melakukan pelayanan di bulan Juni ini di daerah Bekasi Timur, di pelayanan anak dan pelayanan pemuda remaja di Rumah Singgah Bina Kasih gitu, Pak. Nah, itu pelayanan kita di bulan Juni yang sudah kita lakukan, dan tentunya pelayanan-pelayanan yang lain juga sudah kita lakukan. Dan kedepannya di bulan Juni ini juga kita ada beberapa program yang sudah terjadwal. Di antaranya pada tanggal 16 Juni kita ada pelayanan anak di Bekasi. Pada tanggal 20 kita juga ada pelayanan anak di Tanjung Priuk. Tanggal 23 kita ada pelayanan di anak juga di daerah Cikarang. Dan tanggal 29 juga kita ada pelayanan. Tanggal 30 kita ada youth di Puncak gitu. Baik, jadi pelayanan ini dalam bentuk apa saja? Bible course atau juga pelayanan anak untuk ibadah atau bagaimana? Nah, untuk program Yayasan Jangkar Kehidupan sendiri ada beberapa program yang sudah kita siapkan toolsnya. Di antaranya ada untuk anak-anak kita ada event gitu, kayak kegiatan bermain, bercerita dengan panggung boneka, dengan balon, dengan gospel magic, dan kita juga ada BCC gitu. Itu seperti kursus Alkitab. Kursus Alkitab gitu. Dan kita ada bukunya, ada 3 seri Sahabat Istimewa gitu. Mulai dari seri 1, seri 2 sampai dengan seri 3. Nah, kalau untuk pemuda remaja kita juga ada dalam bentuk seperti seminar tentang love, sex and dating, seminar tentang generasi Z, ya kan, seminar tentang menemukan potensi diri dalam kehidupan pemuda remaja yang ada gitu. Ya. Baik, dan bagi sahabat RPK yang juga ingin atau dari gereja ingin juga mendapat pelayanan dari kita, juga bisa menghubungi kita ya? Ya, tentu kalau ada pendengar RPK yang ingin berkolaborasi dengan Yayasan Jangkar Kehidupan, kami sangat senang sekali. Baik itu mungkin komunitas, baik itu juga gereja-gereja, kami tentu akan sangat senang sekali kalau ada pendengar RPK ingin berkolaborasi dengan Yayasan Jangkar Kehidupan. Dapat menghubungi kami tentunya di nomor WA 0853 1056 8008. Saya ulangi sekali lagi, 0853 1056 8008. Dan juga untuk layanan doa ya?
Ya, untuk layanan Melalui WA doa tersebut ya? bisa, untuk konseling dan lain-lain juga bisa menghubungi nomor yang barusan saya sebutkan. Ya, Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia juga memiliki toko buku yaitu YJK Bookstore yang ada di Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun. Banyak buku-buku berkualitas dan juga yang memberikan inspirasi dan motivasi Anda, ya Pak Par. Iya, Dan betul. ada program diskon masih ya? Ya, kita masih terus ada program diskon. Diskon 50% Pak, Ya. sampai dengan 50% Ya. diskon. Dan juga keperluan ibadah ya? Ya, tersedia ya? untuk buku-buku kita bekerja sama dengan semua penerbit buku, hampir semua penerbit buku yang ada di Indonesia, mulai dari Lembaga Alkitab Indonesia, BPK, Immanuel, dan lain-lain ya, kita bekerja sama. Dan kita juga menyiapkan seperti kebutuhan gereja untuk perjamuan juga kita ada, baik yang dalam bentuk botol maupun dalam bentuk saset gitu. Kita juga ada mimbar dan kotak persembahan juga ada kita siapkan di YJK Bookstore gitu. Dan jangan lupa sudah tersedia juga ya Alkitab TB2 ya. Betul ya, Alkitab Yang TB2. membutuhkan Alkitab TB2 atau terjemahan baru 2, Anda bisa datang langsung ke toko buku kami dan juga bisa melalui online di Ya. Tokopedia ya dengan apa kata kuncinya YJK Bookstore YJK ya. Bookstore. Iya, YJK Bookstore. Baik Pak Par, terima kasih untuk informasinya. Ya, Ya. terima kasih Pak Kris. Dan sahabat RPK, kami akan bacakan dulu yang sudah masuk WA ya. Dari Ibu Esther dari 08231062 sekian. Shalom, terima kasih untuk firman Tuhan. Saya bekerja dulu jadi babysitter sampai sekarang dan orang tua tidak pernah ke gereja. Dulu anaknya saya ajak tapi setelah ada COVID sekarang susah. Tiap hari main game terus. Belajar malas, ortu sekarang tidak mendukung anaknya. Tahun depan sudah SMP, susah diajak ke gereja. Sekarang anaknya sering berani sama orang tua dan lain-lain karena dampak main game. Dimanjain, orang tua tidak mendukung sama sekali karena orang tua juga tidak pernah ke gereja. Sayang sekali. Saya adalah jemaat dari kakak maminya ya. Gimana sekarang yang saya lakukan biar anak tersebut ke gereja setiap hari main game, karena kalau pulang kalau libur. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu Esther. Tuhan memberkati ya. Pak Suandi, mungkin ini dampak dari teknologi juga ya. Kadang-kadang anak jadi keseringan main game dibandingkan, dan orang tua juga tidak aware dalam hal ini. Ya, memang dampak yang pandemi kemarin ini cukup, bukan hanya hampir merata di Indonesia ya, khususnya untuk pendidikan itu terjadi satu perubahan yang cukup drastis ya. Nah, disinilah yang sekarang bagaimana kita recovery-nya lagi, memperbaiki lagi. Nah, peran orang tua ini sebagai pendidik langsung ya, pendidik langsung dalam arti kata selain orang tua juga dia pendidik langsung. Tapi tidak sedikit juga orang tuanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah gitu. Ya. Nah, ini yang harus difahami dan harus disadari sebagai orang tua. Dan banyak yang memberikan alasan bahwa kan saya udah kerja, saya udah mencari nafkah segala, sampai melemparkan kepada istrinya untuk mendidik anak. Padahal dua-duanya itu yang peran yang penting. Kedua-duanya memang kontribusi ibu lebih kuat ya dalam hal pendidikan anak, karena kita melihat sendiri ada hubungan atau ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak itu ya. Itu yang membuat satu peran ibu lebih dominan di dalam ini. Memang peran orang tua ayah juga harus ikut mendukung. Dan saya pernah mendengar ini satu contoh sekali, kebetulan tetangga saya, jadi dia mengatakan bahwa kamu kalau nggak mau belajar nantinya jadi tukang beca ya. Waduh, saya bilang
Saya dengar itu ya, saya langsung datangin Oh. sesudah reda ya mereka ya. Jangan begitu, itu ungkapan itu juga merupakan satu doa. Dan bagaimana apabila benar-benar terjadi anak itu di usia nantinya jadi tukang beca, nangis dia. Gitu. Iya, iya. Nah inilah emosi boleh, tapi harus terkontrol gitu. Jangan mengucap sembarangan gitu. Baik, baik. Ya itulah yang kalau kita bicaranya tuh sering bilang merubah kutuk jadi berkat gitu. Iya, iya. Merubah marah jadi doa. Itu energi negatif jadi positif Pak. semua. Iya. Demikian. Maaf Pak Suwandi, mungkin terakhir Pak, ada tips atau juga pesan untuk Anda untuk orang tua Pak secara singkat sebelum kita akhiri. Sertakan Tuhan di setiap rencanamu dalam Iya. hal mendidik. Dalam hal ini kita sertakan Tuhan Yesus Baik. di dalam kehidupan kita dalam hal mendidik anak-anak dan usia dini, itulah. Dan harapan juga gereja punya kontribusi Iya. dalam pendidikan anak usia dini gitu. Iya. Baik. Ibu Lina di Bekasi Timur, terima kasih untuk atensinya. Namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Ibu Emilia juga terima kasih. Bu Yunita terima kasih. Dan Pastor Eri terima kasih sudah bersama kita. Juga Dr. Suwandi, Ya, terima kasih. Pak Pariama, Ibu Bella terima kasih. Dan sahabat RPK, demikianlah perbincangan kita malam hari ini dalam YJK Talk. Kiranya memberikan Anda motivasi dan juga memberkati Anda semua. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Shalom.